Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu analisa kasus Holy Wing dengan menggunakan 4 teori psikologi komunikasi. Perkenalkan, nama saya Salviani. Saya Melia Agustin. Saya Gabriel Nababan. Saya Maidita. Saya Cynthia Setiawan. Yang pertama yaitu kasus Holy Wing. Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh pihak Holy Wing Indonesia menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat. Unggahan di Instagram @HolyWingIndonesia tentang promosi minuman gratis kepada yang bernama Muhammad dan Maria membuat masyarakat geram serta mengencam pihak Holy Wing untuk menyelesaikan masalah ini di meja hukum. Tak sampai 24 jam, unggahan tersebut di take down dan menyebar ke semua media sosial. Kasus penistaan agama ini pun dilaporkan oleh pengacara Sunan Kalijaga dan tim advokat muda Indonesia ke Polda Metro Jaya. Yang pertama, analisa kasus Holy Wings menggunakan teori komunikasi politik. Manajemen Holy Wings dilaporkan ke polisi. Ini buntut dari promo gratis minuman keras bagi pemilik nama Muhammad dan Maria. Ketua Divisi HAMI Makassar, Amiruddin, menilai promosi tersebut mengandung unsur penistaan agama. Pihaknya mengecam tindakan tersebut dan bakal dilaporkan kasus ini ke Polrestabes tempat. Bersama ini, Himpunan Advokat Muda Indonesia sudah melaporkan adanya dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan di salah satu manajemen dari pihak Holy Wings. Manajemen Holy Wings Indonesia juga akan dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, atau sara. Terlapor disangkakan dengan pasal 28 ayat 2, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan atau pasal 165A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Sebelumnya, pengacara kondang Sunan Kalijaga, Himpunan Advokat Muda Indonesia melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya pada hari Jumat 24 Juni 2022, pukul 1 WIB dini hari. Dia menilai ide yang digunakan untuk meningkatkan pemasaran atau marketing seperti itu tak bisa ditoleransi, apalagi menurutnya ada dua nama yang dianggap saklar oleh agama masing-masing. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga bertekad dan membawa pihak terkait ke jalur hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang kedua, komunikasi persuasif. Ratusan orang dari organisasi masyarakat atau ormas menggeruduk kafe Holy Wings yang berlokasi di perumahan Citra 6 Kalideres, Jakarta Barat pada Senin 27 Juni 2022. Mereka melakukan aksi buntut dari adanya promo Holy Wings yang memberikan minuman gratis kepada pengunjung yang bernama Muhammad dan juga Maria. Diketahui, kegaduhan yang dibuat oleh pihak Holy Wings tersebut dinilai telah melecehkan umat Islam dan juga umat Nasrani. Kapolsek Kalideres AKP Syafri Wasdar menjelaskan bahwa ormas tersebut datang menggeruduk Holy Wings hanya sebatas ingin menyampaikan imbauan agar ditutup. Sekitar ada seratusan lebih dari ormas FBR, mereka datang sebatas menyampaikan himbauan kepada Holy Wings untuk tutup. Syafri mengatakan bahwa ratusan orang yang bergabung dalam ormas FBR tersebut datang sekitar pukul 1 siang. Sekitar pukul 3 mereka kemudian bubar. Syafri pun memastikan aksi berjalan dengan tertib dan tidak ada keributan. Dalam aksi tersebut, pihaknya menerjunkan sebanyak 100 personil gabungan. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Hedi Susianto mengungkapkan peran ke-6 tersangka EJD menjabat sebagai Direktur Kreatif Holy Wings. Perannya adalah mengawasi 4 divisi, yaitu divisi kampanye, divisi production house, dan divisi graphic designer, dan divisi media sosial. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus penistaan agama terkait promosi minuman keras miras oleh Holy Wings Indonesia. Untuk diketahui, promosi itu berupa miras gratis bagi pengunjung yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Ke-6 orang yang telah ditetapkan tersangka merupakan karyawan Holy Wings. Mereka sebelumnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penistaan agama itu. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik meminta keterangan beberapa ahli. Ke-6, tersangka dijerat pasal 14 ayat 1, 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 dan pasal 156 atau pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Ke-6, tersangka juga dijerat pasal 28, 2
ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyidikan setelah menerima laporan kasus dugaan penistaan agama dalam promo penjualan minuman keras. Polres Jakarta Selatan kemudian memeriksa 6 saksi yang merupakan tim kreatif dan desain dari Holy Wings Indonesia. Keenam orang itulah yang belakangan ditetapkan sebagai tersangka. Oke, keempat, adapun kasus Holy Wings yaitu stimulus respon. Manajemen Holy Wings Indonesia meminta maaf atas kegiatan promosi minuman beralkohol yang diduga mengandung unsur penistaan agama. Hal itu disampaikan dalam surat perminta maaf terbuka yang diunggah dalam akun resmi Instagram Holy Wings Indonesia. Pihak manajemen berdalih bahwa kegiatan promosi untuk pemilik nama Muhammad dan Maria dibuat dan dijalankan oleh tim promosi tanpa sepengetahuan manajemen Holy Wings Indonesia. Atas dasar itu, pihak manajemen telah menindaklanjutkan dengan memberikan sanksi berat terhadap tim yang membuat promosi tersebut. Pihak manajemen pun menegaskan bahwa Holy Wings Indonesia tidak bermaksud mengaitkan unsur agama dalam kegiatan promosi yang dilakukan. Holy Wings mengaku bakal terus memantau perkembangan kasus yang menimpanya itu dan tidak lepas bertanggung jawab atas apa yang sudah dilibatkannya. Pihak Holy Wings berjanji bakal menjadi lebih baik lagi atas kasus yang melibatkannya itu, apalagi kasus tersebut sempat menjadi viral.